GERD itu menimbulkan gejala yang cukup mengganggu dan membuat penderitaannya itu tidak nyaman. Karena itu pentinglah bagi pengidap penyakit asam lambung naik ini untuk mengetahui apa yang harus dan jangan dilakukan saat kita mengalami penyakit tersebut. Dengan kata lain, seorang penderita GERD itu bisa meredakan gejala-gejalanya, bahkan bisa mengendalikan penyakitnya dalam waktu yang cukup lama jika dia mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari untuk mencegah kekambuhan daripada penyakitnya. Penyakit GERD itu merupakan penyakit yang sering menyebabkan rasa asam di daerah mulut kita, yaitu asamnya berasal dari asam lambung yang naik kembali ke kerongkongan seseorang. Hal inilah yang bisa membuat seseorang memiliki gejala tidak nyaman seperti rasa terbakar di dada, sensasi panas di daerah tenggorokan. Nah, tidak hanya bisa mengganggu kamu tidur ya, bila terjadi di malam hari, rasa panas di dada juga bisa mengganggu aktivitas di siang hari. Jadi gejala ini bisa terjadi di sepanjang hari, tidak hanya terjadi di malam yang sering diderita oleh sebagian kita penderita penyakit GERD ini. Nah, untungnya GERD ini bisa dikendalikan dengan mengkonsumsi obat-obatan resep ya, baik resep maupun obat-obat yang dijual bebas. Meski begitu, ternyata perubahan gaya hidup juga diperlukan untuk mengontrol gejala daripada asam lambung. Nah, dengan mengetahui apa yang harus dan jangan dilakukan pada saat kita sedang mengalami penyakit GERD, itu bisa saja kita terhindar atau keluhan daripada asam lambung ini cepat hilang dan terkendali untuk waktu yang cukup lama. Inilah hal-hal yang perlu dilakukan pada saat kita mengeluh daripada penyakit GERD tersebut. Pertama, makanlah dalam porsi kecil. Dengan makan dalam porsi kecil, kita jadi tidak terlalu kekenyangan. Dan hal ini membuat produksi daripada asam lambung menjadi lebih sedikit. Hal ini pada gilirannya mengurangi tekanan pada lambung. Sebaliknya, mengisi perut sampai terlalu penuh bisa saja menimbulkan tekanan ya pada katup antara perut dengan kerongkongan yang kita sebut dengan sphincter oesophagus bagian bawah atau yang istilahnya namanya les. Hal inilah yang membuat banyak asam lambung yang mengalir kembali ke tenggorokan, lalu timbullah sensasi seperti panas di daerah dada. Makan secara perlahan. Saat makan, itu pembawa pesan kimiawi dari perut ke otak itu memberikan sinyal saat ada makanan. Saat perut kenyang, otak merespon dengan sensasi kenyang. Namun, perlu waktu hingga 15 menit agar sinyal tersebut mencapai otak. Nah, bila kamu makan terlalu cepat, sebenarnya kamu berisiko mengisi perutmu secara berlebihan sebelum sinyal pembawa pesan sampai ke otak. Ingat, makan yang terlalu kenyang itu memicu daripada refleks asam lambung. Jadi, bila kamu mengidap GERD, kamu dianjurkan untuk makan secara perlahan sehingga otak punya waktu untuk mendapatkan sinyal dan memberitahu kamu bahwa kamu sudah kenyang. Kemudian posisikan kepala lebih tinggi pada saat kita tidur. Ketika kita tidur dengan posisi kepala lebih tinggi daripada perut, itu gravitasi bisa membantu mengurangi tekanan les, yaitu sphincter tadi, pembatas tadi, untuk mencegah isi perut naik kembali ke kerongkongan. Jadi, tempatkanlah bantal ekstra di bawah kepala pada saat kita tidur.
bila kita termasuk orang-orang yang pengidap daripada penyakit GERD. Kendalikan stres. Nah, stres bisa memperburuk gejala GERD. Pada akhirnya, pada orang stres akan lebih responsif terhadap gejala asam lambung. Hal inilah yang membuat stres dianggap sebagai pemicu daripada GERD. Jadi bila kamu sedang stres, berhentilah sejenak dari aktivitas. Lalu ambil napas dalam-dalam dan bersantailah. Jadi kamu bisa melakukan hal-hal yang meredakan stres. Misalnya ya mendengarkan musik, refreshing. Dengan begitu kamu bisa mencegah GERD dan mengurangi gejalanya dengan cepat. Hal-hal yang jangan dilakukan apa? Pertama, jangan tidur dengan perut yang kenyang. Setelah makan, tunggulah kira-kira 2-3 jam bila kita ingin berbaring. Hal ini memberikan waktu pada makanan untuk dicerna dan keluar daripada lambung. Selain itu, memberikan jeda waktu antara waktu makan dan berbaring juga mampu membantu menurunkan asam lambung sehingga reflux itu bisa dicegah. Jangan mengkonsumsi makanan yang justru memicu penyakit GERD ini. Misalnya apa? Makanan pedas, makanan berlemak, makanan berkafein, kemudian coklat, jus jeruk. Ini adalah makanan-makanan yang bisa justru memicu asam lambung kita bertambah banyak. Kemudian berhentilah merokok. Nikotin yang terkandung di dalam rokok itu bisa melemahkan daripada sphincter itu sehingga katupnya terbuka. Itulah yang memacu asam lambung kita bisa naik ke daerah tenggorokan. Hindari alkohol. Jadi jika kita merasa beban masalah begitu besar, jangan lari kepada alkohol. Larilah ke hal-hal yang positif, misalnya berolahraga, mandi air hangat, atau kita refreshing dengan nonton-nonton film. Dan itu jauh lebih bagus daripada kita lari ke hal-hal seperti misalnya minuman beralkohol. Nah, itulah yang harus dan jangan dilakukan selama kita menderita GERD. Bila sakit kita tetap berlanjut walaupun kita sudah menghindari dan melakukan hal-hal yang disarankan oleh dokter, maka berkonsultasilah dengan dokter agar kita bisa mendapatkan obat-obat yang lebih bagus. Dan mungkin obat itu harus dengan menggunakan resep dokter. Bye.